Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Abi Jukdi. Di sini saya ingin jelasin alasan pentingnya memakai masker. Kenapa sih kita harus memakai masker? Penting nggak sih kita memakai masker? Dan emang kenapa kalau kita nggak pakai masker? Nah, jadi kan sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Kalian tahu lah ya apa itu COVID-19. Biar kita nggak terpapar virus itu, kita dianjurkan memakai masker. Bukan dianjurkan sih, tapi lebih tepatnya diwajibkan. Kenapa masker? Nah, alasan yang pertama, masker bisa menghambat penularan virus. Kenapa? Karena virus itu gampang masuk lewat pernafasan. Jadi, supaya virus itu nggak mudah masuk ke pernafasan kita harus pakai masker buat nutupin hidung sama mulut. Yang kedua, masker mencegah mikrodroplet. Mikrodroplet ini partikel kecil yang keluar dari mulut ataupun hidung saat kita batuk ataupun bersin. Nah, kita butuh masker buat mencegah mikrodroplet itu keluar ataupun masuk ke kita. Yang ketiga, masker melindungimu dan juga orang lain. Virus corona bisa menginfeksi seseorang tanpa menimbulkan gejala atau yang disebut asimptomatik. Nah, mereka akan menjadi karier dan menularkan ke orang lain ataupun sebaliknya. Jadi, sebaiknya kita menggunakan masker saat di tempat umum. Yang terakhir, mencegah kita menyentuh wajah secara langsung. Jadi, kadang kan kita suka iseng ya, nyentuh wajah, hidung ataupun mulut, baik itu ngusap pas lagi gatal ataupun ngupil. Nah, karena penyebaran virus ini lewat hidung ataupun mulut, masker bisa mencegah kita nyentuh itu secara langsung. Jadi segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa menjaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Abi. Kalau sebelumnya saya udah ngebahas tentang pentingnya menggunakan masker, kali ini saya bakal membahas tentang lanjutannya nih, yaitu tentang pentingnya mencuci tangan. Apalagi kalau kalian habis dari tempat umum atau dari luar. Jadi, kalian tahu kan penularan virus corona ini lebih banyak lewat sentuhan, baik secara langsung ataupun nggak langsung. Nah, kemungkinan penularan virus corona lewat sentuhan itu sangat tinggi. Entah kalian habis salaman sama teman kalian, habis dari tempat umum kayak pegang meja, bangku, pintu, tangga, maksudnya pegangan tangga, dan lain-lain. Kalian disarankan mencuci tangan kalian bukan dengan air, tapi dengan sabun. Terserah sih kalian mau pakai sabun cuci tangan, sabun mandi, sabun colek, sabun cuci piring, tapi disarankan menggunakan sabun cuci tangan karena sabun cuci tangan dapat membunuh virus dan bakteri lebih cepat. Nah, cara cuci tangan ini sebenarnya gampang. Kalian cuma perlu bilas tangan kalian, terus pakai sabun itu ke seluruh permukaan kalian. Gosok tangan kalian kurang lebih 20 detik supaya virus dan bakteri itu mati. Setelah itu, bilas tangan kalian dengan air mengalir atau air keran. Jadi segitu aja video dari saya. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Abi. Kalau di video sebelumnya kan saya udah pernah ngebahas tentang pentingnya memakai masker dan juga mencuci tangan. Kali ini saya bakal ngebahas tentang pentingnya menjaga jarak di masa pandemi ini, atau istilah kerennya itu social distancing. Jadi, selain penularan virus corona secara langsung lewat sentuhan, virus ini tuh juga bisa nular secara nggak langsung. Kayak di video yang udah pernah saya bilang, yaitu di video tentang pentingnya memakai masker. Jadi, virus ini tuh bisa menular secara nggak langsung lewat mikrodroplet, yaitu partikel kecil yang keluar saat diri kita ataupun orang lain batuk atau bersin. Nah, kita kan nggak tahu mikrodroplet itu tuh bakalan nempel di mana. Jadi, kita disarankan menjaga jarak, dan jaga jarak ini pun nggak harus jauh-jauh banget. Cukup 1 atau 2 meter dari orang lain, supaya si mikrodropletnya itu tuh nggak jatuh ke diri kita, entah itu ke muka kita, ke masker kita, ke tangan kita, atau ke baju kita. Nah, kalian juga harus waspada
Apalagi kalau kalian ketemu sama orang yang batuk, apalagi batuknya tuh nggak berhenti-berhenti, apalagi orang itu tuh nggak pakai masker. Kalian harus bangun tuh jaga jarak dari orang itu minimal 2 meter. Dan kalian juga nggak disarankan untuk masuk ke dalam kerumunan atau hindari kerumunan. Kan kita nggak tahu tuh di dalam itu tuh ada orang yang bawa virus atau enggak, dan juga kalian nggak bakalan bisa menjaga jarak di dalam kerumunan itu. Jadi segitu aja video dari saya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Abi. Sebelumnya kan saya udah ngebahas tentang pentingnya memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan kali ini atau yang terakhir, saya bakal ngebahas tentang pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 bagi kita ataupun orang lain. Jadi, kalau kita udah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kita masih rentan terkena virus COVID-19. Yang terakhir adalah dengan cara vaksinasi. Karena sekarang vaksin sudah ditemukan dan kita diharuskan sesegera mungkin melakukan vaksinasi. Kenapa? Meskipun tidak 100% mencegah kita dari virus COVID-19, vaksinasi dapat meminimalisir kita untuk terkena virus ini. Tapi tidak semua orang dapat melakukan vaksinasi karena semua orang daya tahan tubuhnya berbeda-beda. Dan orang yang tidak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi contohnya adalah anak-anak atau remaja yang usianya di bawah 18 tahun. Atau juga orang dengan penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi. Karena ada beberapa orang yang tidak dapat melakukan vaksinasi, maka kalau kita melakukan vaksinasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita dapat melindungi orang lain. Karena jika kita melakukan vaksinasi, kita dapat mencegah menularkan virus COVID-19 dan juga kita mencegah diri kita untuk terkena virus COVID-19. Jadi segitu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.